semua, perkenalkan nama saya Gabriela Posinti Barek dari SMA Negeri 1 Melaka Barat, kelas 12 IPA 2, tahun ajaran 2020-2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika tentang materi akibat postulat Einstein. Tolong disimak penjelasannya. Masih ingatkah kamu tentang postulan relativitas khusus yang disampaikan oleh Einstein? Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akibat postulan Einstein. Relativitas khusus yang disampaikan oleh Einstein terdapat ada dua postulan, yaitu kedua postulan tersebut mengakibatkan perlu diadakan peninjauan terhadap besaran tertentu, misalnya panjang, massa, waktu, dan momentum. Dan bagaimana cara meninjau besaran tersebut berdasarkan dengan relativitas khusus, maka digunakanlah transformasi Lorentz untuk membantunya. Dari transformasi Lorentz, kita dapat memahami tentang akibat dari postulan Einstein, yaitu paradoks anak kembar. Ayo pelajari uraian materi di bawah ini dengan tekun dan sungguh-sungguh. Materi yang pertama, kecepatan relativistik. Postulan Einstein juga mengakibatkan adanya kecepatan relativistik. Dengan menggunakan transformasi Lorentz, kamu dapat mengetahui hubungan antara kecepatan menurut kerangka acuan S dan S aksen. Kecepatan pada sumbu X aksen dapat dituliskan sebagai berikut. dx aksen sama dengan dx kurang vdt per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat. dt aksen sama dengan dt kurang vdx per c kuadrat per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat. Dari persamaan tersebut menghasilkan rumus fx aksen sama dengan fx per v per 1 kurang vvx per c pangkat 2. Terangannya teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera pada layar HP teman-teman. Sedangkan kecepatan pada sumbu x adalah seperti di bawah ini, menghasilkan rumus fx sama dengan fx aksen tambah v per 1 tambah vvx aksen per c kuadrat. Lalu kecepatan pada sumbu y aksen dituliskan seperti di bawah ini, sehingga dari persamaan kecepatan pada sumbu y aksen menghasilkan rumus vy aksen sama dengan vy akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat per 1 kurang vvx per c kuadrat. Keterangannya teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Kecepatan pada sumbu z aksen dituliskan seperti di bawah ini. Dari persamaan tersebut akan menghasilkan rumus vz aksen sama dengan vz akar 1 kurang vvx per c kuadrat. Keterangannya teman-teman bisa baca pada layar HP teman-teman. Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya kamu sudah dapat mengetahui tentang kecepatan pada sumbu x aksen, x, z aksen, dan y aksen. Bagaimana kecepatan pada sumbu z dan y? Ayo temukan bagaimana kecepatan pada sumbu y dan z sesuai dengan transformasi Lorentz. Yang kedua yaitu kontraksi panjang. Teori relativitas menyebabkan adanya kontraksi panjang. Misalnya, sebuah tongkat dalam kerangka acuan S dalam keadaan diam, dan seorang pengamat yang terletak pada kerangka acuan X aksen yang bergerak melihat tongkat tersebut, maka akan terdapat perbedaan panjang. Dengan menggunakan transformasi Lorentz, maka didapatkan hubungan antara L dengan L0 adalah sebagai berikut. Dari persamaan tersebut, sehingga didapatkan L0 sama dengan Ly. Keterangan bisa dibaca pada layar yang telah tertera. Materi yang ketiga yaitu dilatasi waktu. Akibat adanya postulan Einstein, yang ketiga adalah dilatasi waktu. Selang waktu antara dua kejadian yang berada di tempat yang sama dalam suatu kerangka acuan akan selalu singkat daripada selang waktu antara kejadian yang sama dalam kerangka acuan yang lain. Dengan menggunakan transformasi Lorentz, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, sehingga didapatkan rumus delta t di aksen sama dengan delta t per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat sama dengan y delta t. Keterangannya bisa teman-teman baca pada layar yang telah tertera. Salah satu fenomena yang menggunakan dilatasi waktu adalah paradoks anak kembar. Paradoks anak kembar ini merupakan salah satu fenomena di mana terdapat dua orang anak kembar yang mempunyai umur sama, yaitu 30 tahun, di
Misalkan anak kembar tersebut adalah A dan B. A pergi ke sebuah planet yang berjarak 80 tahun cahaya dengan kecepatan 0,6 Ketika kembali, A mendapati umur B adalah 50 tahun. MB sama dengan MA per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, sehingga didapatkan rumus M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangannya dapat kita lihat pada gambar yang telah tertera. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka kamu sudah dapat menentukan persamaan untuk momentum relativistik. Momentum relativistik merupakan hasil kali antara massa relativistik dengan kecepatannya, yaitu P sama dengan M0V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangannya dapat kita lihat pada gambar yang telah tertera. Untuk memudahkan memahami, dapat dilihat pada kotak sebelah kanan konsep fisika. Materi yang kelima adalah energi relativistik. Dalam fisika klasik, tentunya kamu sudah dapat mengenal tentang usaha. Usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Namun, bagaimana dengan tinjau relativitas? Kamu juga dapat menyamakan gaya yang digunakan untuk melakukan usaha laju perubahan momentum. Dengan rumus F delta T per delta P, F sama dengan delta P per delta T. Sama halnya dengan fisika klasik, pada teori relativitas khusus juga melakukan pendekatan untuk menghitung energi kinetik partikel untuk mempercepatnya dari posisi diam. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat ditulis dengan persamaan yang telah tertera pada berikut ini. Hasil diferensial dari momentum relativistik dimasukkan dalam persamaan sehingga menghasilkan persamaan yang telah tertera pada layar berikut ini. Dari persamaan tersebut dihasilkan rumus EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang 1. Sehingga rumusnya EK sama dengan M0C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kurang M0C kuadrat. Energi relativistik total merupakan hasil penjumlahan antara energi kinetik dengan energi diamnya, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan EK tambah E0, E sama dengan M0C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang M0C kuadrat tambah M0C kuadrat. Dari persamaan tersebut didapatkan rumus E sama dengan M0C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangan E sama dengan energi relativistik total satuan J, E0 sama dengan energi diam satuan J. Energi diamnya dapat dituliskan seperti di bawah ini. E0 sama dengan M0C kuadrat. Sesuai dengan persamaan di atas, maka terdapat kesetaraan massa dengan energi diamnya. Kamu dapat mengubah massa menjadi energi tertentu. Melalui teknologi dan rekayasa, kamu pasti akan menghasilkan sumber energi alternatif yang besar. Persamaan energi relativistik total mempunyai hubungan dengan momentum, yaitu sebagai berikut. EV sama dengan M0VC kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan PC kuadrat. V per C sama dengan PC per E. Keterangan P sama dengan momentum relativistik satuan kilogram meter sekon. V sama dengan kecepatan partikel satuan meter per sekon. C sama dengan kecepatan cahaya satuannya meter per sekon. Hanya sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempelajari materi tentang akibat postulat Einstein. Dan terima kasih kepada kepala sekolah, terima kasih kepada ibu mata pelajaran, teman-teman seperjuangan, serta kerabat yang telah